Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afta Wijaya, NPM 2121020007. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang awal mula dan tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan telah dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Proses kejadian manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang berbunyi, yang membuat suatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surah As-Sajdah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Hijr. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pertama itu dalam surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Bukhari. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengumumkannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 31. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agadiul Haq dengan NPM 2121020126 dari kelompok 1 Tasawuf. Di sini saya akan membacakan proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Satu, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Dan adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,
Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Di dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Habis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan manusia laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya. Baiklah, saya Raffi Arafat dengan NPM 2121020416. Di sini saya akan meneruskan materi ketiga tentang proses kejadian manusia ketiga, semua keturunan Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu siripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan siripati itu air mani yang disimpan di dalam ke tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain, maka masuklah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, telah bersabdalah Rasulullah SAW, dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan pembentukannya atau kejadiannya di dalam rahim ibunya embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuskan beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, untuk menuliskan, menetapkan 4 kalimat, rezeki, ajal, umurnya, amalnya, dan buruk baik nasibnya. Selanjutnya yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah, yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon atau sperma. Kemudian hasil dari pernikahan hubungan seksual, maka terjadilah pembaruan antara sperma lelaki dan ovum sel telur wanita di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna, seperti dijelaskan dalam ayat di atas. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan air mani yang mencampur. Quran Surat Al-Ada ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.